Halo, saya Dr. Susiana Nugraha, Direktur Indonesia Ramah Lansia, Jawa Barat. Dengarkan terus Radio Lansia karena bahagia itu sederhana. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau BP2D Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan pengamatan lapangan ke Sekolah Lansia Medistra Indonesia di Kampus Tikes Medistra Indonesia, Bekasi. Peninjauan ini difokuskan pada pelaksanaan program Sekolah Lansia Standar 1 dan Standar 2 guna menyusun model integrasi, perlindungan, dan pemberdayaan lansia di tingkat provinsi. Sebagai instansi pertama yang memprakarsai wadah edukasi lansia di Kota Bekasi, Sekolah Lansia Medistra Indonesia menyambut hangat perhatian dari pemerintah provinsi. Berikut dosen sekaligus Kepala Sekolah Lansia Medistra Indonesia, Lina Indrawati. Hari ini adalah kegiatan sekolah lansia yang berjalan seperti biasa untuk standar 1 dan standar 2. Namun saat ini juga kami bersamaan juga dengan kegiatan fasilitasi observasi kegiatan sekolah lansia dari Badan Litbang Provinsi Jawa Barat yang ingin melihat bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan sekolah lansia di Provinsi Jawa Barat. Kami bersyukur kami ditunjuk sebagai salah satu sekolah yang menjadi observasi dari BP2D Provinsi Jawa Barat. Yang pertama alasannya karena sekolah kami menjadi sekolah pertama yang ada di Kota Bekasi, sekolah lansia pertama, dan menjadi pilot project untuk hadirnya sekolah lansia di seluruh kecamatan di Kota Bekasi. Jadi kalau kami melihat ya, memang untuk kelas Sekolah Lansia Medistra ini merupakan pionir sekolah lansia di Kota Bekasi. Jadi pertama kali ada di sini, kemudian dari keberhasilan ini akhirnya diikuti oleh banyak kecamatan dan juga banyak penyelenggara sekolah lansia. Sampai hari ini sudah 3.600. Kalau kita melihat ya para peserta yang ada di standar 2 maupun yang sudah duta lansia, mereka kelihatan sekali bedanya. Lebih mandiri, lebih produktif, lebih percaya diri, dan tentunya lebih menghargai dan mencintai dirinya sendiri. Peneliti ahli media BP2D Provinsi Jawa Barat, Dewi Gartika, menjelaskan bahwa observasi ini merupakan langkah konkret Pemprov Jabar dalam menyusun rencana aksi daerah atau RAD agar penanganan lansia tidak berjalan secara parsial. Dengan keterbatasan kapasitas UPTD Geria Lansia yang hanya menampung 400 orang, dibutuhkan model pemberdayaan berbasis komunitas yang terintegrasi. Jadi Jawa Barat ini termasuk pemerintah daerah yang sangat progresif ya terhadap bagaimana membuat manusia-manusia unggul termasuk lansia di dalamnya. Angka harapan hidup semakin meningkat. Alhamdulillah lansia-lansia kita juga semakin sehat. Namun di sisi lain kalau lansia-lansia itu tidak produktif begitu ya, banyak yang sakit begitu, itu yang tentu harus negara hadir di sana. Urusan lansia itu bukan hanya urusan dinas DP2 AKB, bukan hanya urusan dinas kesehatan, tapi sebetulnya semua masuk. Bagaimana kita menyediakan kawasan ramah lansia, tentunya dinas bina marga di situ juga harus masuk. Dukungan penuh juga disampaikan oleh Kepala Dinas DPPKB Kota Bekasi, Dr. Kusnanto Saidi. Pemerintah Kota Bekasi terus berkomitmen menjalankan layanan jemput bola untuk pemeriksaan kesehatan rutin serta mendorong pembentukan duta lansia. Tujuannya kenapa ada duta lansia? Duta lansia ini kita berdayakan bagaimana nanti beliau menjadi salah satu agen perubahan di lansia, bahwa lansia itu harus bermartabat, harus smart, harus sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Artinya para lansia ketika usia sudah memasuki masa usia senja tidak lagi menjadi sebuah kesedihan, kesepian, dan lain-lain. Bahwa dengan adanya sekolah lansia, duta-duta lansia bisa mengajak seluruh lansia di Kota Bekasi, yuk sekolah lansia, yuk bikin kelompok-kelompok lansia. Karena salah satu faktor lansia yang murung adalah karena kesepian. Nah, dengan banyak kawan sehingga ceria, bahagia, dan berkarya. Pada sesi pembelajaran Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kota Bekasi,
Dr. Joni Timbul Pardomuan hadir memberikan pembekalan praktis mengenai gaya hidup sehat. Saya mencoba mengambil materi tentang tips hidup sehat pada lansia ya, dari unsur fisik, dari unsur pola makan, dari pola hidup yang kita coba sampaikan agar memang menjadi pembekalan bagi para lansia secara umum ya. Manfaat nyata dari program ini dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya adalah Ena Eni Kusumastuti, Duta Lansia Medistra. Pada waktu sekolah di Medistra ini, saya banyak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan lansia. Harapan saya ya, saya bisa di masyarakat menjadi duta supaya orang-orang sekeliling saya yang lansia bisa semuanya sehat seperti saya. Motivasi saya tuh biar saya nggak pikun ya Pak, saya berharap mereka bisa ikut sekolah lansia karena ini bermanfaat banget tentang kesehatan, gimana kita mengatasi di usia kita yang sudah tua ini, apa yang harus kita lakukan gitu loh, sehingga kita bisa mandiri. Seneng banget saya, jujur saya seneng banget. Kolaborasi antara BP2D Provinsi Jawa Barat, DPPKB Kota Bekasi, akademisi dan kader lansia menegaskan bahwa masa tua bukanlah akhir dari produktivitas, melainkan babak baru untuk hidup lebih sehat, bahagia, dan bermartabat. Kehadiran model sekolah lansia Medistra Indonesia diharapkan dapat segera direplikasi di seluruh wilayah Jawa Barat, memastikan setiap lansia mendapatkan hak perlindungan dan pemberdayaan secara utuh dan terpadu. Pande Munte dan Kristanto Sukma melaporkan dari kampus Tikes Medistra, Bekasi, Indonesia. Mengajak Bapak dan Ibu selalu mendengarkan radio lansia karena bahagia itu sederhana.